Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar leliw. Terus nih. Lintang alit gumlareng siti. Ngono. Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang swarga. Di zamannya Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni, Habib Abu Bakar Al-Idrus, dulu ada wali Allah, ulama besar namanya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, julukannya Habib Abu Bakar Al-Adni, karena beliau magomnya di kota Aden di Hadramut. Jadi kalau ente pernah dengar hujan susu, itu pernah terjadi di zamannya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Ya, ceritanya masyhur, itu populer ketika beliau terhalangi buat masuk ke dalam kota Aden. Beliau berdoa kepada Allah, kalau bisa ngunjukin karamah dia bisa masuk begitu. Dia doa kepada Allah, ya sama syurbil laban walad Abdullah dakhal Aden. Wahai Tuhannya langit, tolong turunin minuman susu, turunin. Anaknya Abdullah Al-Idrus Al-Akbar mau masuk ke kota Aden. Mendung terus hujan, dan benar-benar hujan susu. Kaget-kaget orang semuanya. Ini Habib bukan main-main, ini sampai hujan susu dia bisa. Kalau nggak salah susunya itu sampai sekarang masih ada. Di Aden itu masih ada susunya, tuh dijaga, dilestariin begitu. Bukti bahwa itu nyata. Di Aden susunya masih ada, subhanallah, tapi nggak bisa diminum, nggak boleh, nggak bisa kan buat kayak di museumin begitu. Dan memang wali besar, karamah, masya Allah. Jadi antum perlu tahu dalam sejarah bahwasanya pernah ke hujan susu? Pernah. Kapan? Di zamannya seorang wali, Habib Abu Bakar bin Abdullah. Diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dari Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Ciri yang lebih akhos daripada syarif, ini bagaimana menentukan? Sebenarnya tidak ada ciri tertentu, tapi bagi orang yang terbuka hatinya, maka mau tidak mau di situ ada tersimpan kekhususian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kekhususian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ketika kita lihat bagaimana orang-orang dahulu itu mentakdim daripada ahlul bait, walaupun orang biasa kelihatan. Kenapa? Karena dia menyaksikan ada di tubuh tadi itu mengalir daripada bid'atul Mustafa. Oh, kita lihat kiai-kiai dulu, kita lihat bagaimana. Karena itu Ibnul Arabi ketika ditanya mana yang lebih kita dahulukan, alim yang bukan sayyid atau sayyid yang jahil. Kalau kita mau mendahulukan misalnya, ini hanya gambaran ya, terserah antum itu ya. Ini hanya gambaran bagaimana mereka itu bisa menyaksikan dengan ainul basirahnya. Takdimnya itu adalah bukan kepada syakhs, kepada orang itu,
Kalau ente hanya melihat takdimnya itu kepada si fulan, ente berarti masyhadnya pendek, masyhadnya ente adalah rendah. Tapi kalau ente menyaksikan ini karena Nabi, lain lagi itu. Nah, ini adalah turunannya lain lagi itu. Kalau kamu tadi itu menganggap ini tongkat, tongkat yang baru ini lebih bagus, ini tongkat pernah dipakai sama Nabi, walaupun udah lama, kalau perlu udah keropos, Anda lebih muliakan. Kenapa? Berkah tongkatnya Nabi. Kalau kamu lihat kain yang dipakai sama Nabi itu sudah memet mungkin sekarang, tapi yang baru itu banyak dari sutra itu dan ini, ya kamu tidak lihat masyhadnya lain. Kamu hanya mengukur dengan mata kepala kamu, bukan ainul basirah. Tapi mereka yang sudah terbuka hatinya lain lagi. Mereka melihat di situ ada bid'atul mustafa pada itu orang, jadi sehingga ta'zimnya tadi itu ya tersalsal. Inti mengagungkan dia tadi itu bersambung dengan Nabi SAW. Karena itu Ibnu Arabi ditanya mana yang lebih dahulukan, sayyid jahil atau yang bukan sayyid tapi alim? Sayyid jahil. Kenapa? Karena kalau sayyid ini dikasih penyakit junun. Apa junun itu? Gila. Apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun hilang ilmunya sudah. Syaraful ilm akan hilang dengan junun. Amma syaraful nasab tidak akan hilang ma yazul bil junun dengan junun. Ini masyhadnya lain. Kita lihat kiai-kiai dulu, ya ulama-ulama di sini dulu, sampai mereka tadi itu bisa mencium bau. Ini bau sayyid ini. Kenapa? Karena melihat khususiyah. Tidak melihat basyariyah, melihat khususiyah. Manin tawat basyariyah tuh, dhaharat khususiyah tuh. Ya. Jadi kalau salah Ki Hasan Genggong itu pernah buat jamuan. Ini ada tamu mulia nih, ada tamu. Bengong gitu, suruh nyediakan makanan buahan itu. Ayo, ini ada tamu. Rombongan tamu datang biasa. Kon mana yang tamu yang mana? Akhirnya, loh, kok ini yang datang kata? Tidak ada yang ketinggalan kamu? Tidak ada yang ketinggalan? Enggak ada, sudah rombongan sudah komplit ada di sini. Enggak ada kata dia. Masih ada. Ya supir kata dia. Supirnya dipanggil, datang kan? Ini kata dia. Enggak taunya supirnya Sayyid. Enggak tahu supirnya Sayyid ya ini. Tamu yang kami tunggu kata dia. Ya itu masyhadnya lain. Karena itu kita kadang-kadang melihat apa ya? Ya karena masyhadnya kamu ada di situ dengan mata kepala, bukan dengan hati. Kalau dengan hati ta'zimnya kepada Nabi akan kelihatan setiap saatnya Nabi ada di situ. Sama dengan kayu itu, tongkat itu. Kalau saya enggak salah, Imam Abu Hanifah waktu dengan Imam Ja'far Shadiq itu ada tongkat yang dipakai, tongkat lama. Pinginnya diganti yang baru atau bagaimana caranya ganti yang baru? Kamu nggak tahu ini tongkat siapa? Ini tongkatnya Rasulullah. Ambil dicium sama Sena Abu Hanifah itu. Cium Ja'far. Itu adalah kayu. Tahukah kamu yang di jasad ini adalah darah daging Rasulullah. Masya Allah, dicium semuanya Sayyidina Ja'far Shadiq, Sayyidina Abu Hanifah. Nah karena itu nggak usah kaget kalau ada orang menta'zim tadi itu karena masyhadnya lain. Jangan kaget ente. Jangan kaget, masyhadnya kita aja. Ya, koreksi diri kamu, motomu aja nih sengkatarak gitu aja. Moto hati maksudnya ya. Nah, mata hati. Nah, wallahu alam. Jauh lebih mulia daripada ulama tapi benci kepada habaib. Awam asal cinta kepada habaib jauh lebih mulia daripada ulama tapi benci kepada habaib. Paling ngajarkan orang untuk benci kepada habaib. Belajar sama satu habib
sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Bib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Itu kiai kacau. Ajari anakmu cinta kepada anak turun Nabi Muhammad. Orang itu cinta sama anak turunnya Nabi Muhammad bukan dituntut dari keluarganya Nabi Muhammad. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Kalau beras, takut uangnya dibagi kasih beras. Kalau udah baik, jangan dibenci. Ilingo Nabi Muhammad, ilingo Bani, ilingo Rasulullah. Cinta orang ikut orang. Kenapa? Warisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Warisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Mencintai Ahlul Bait, keturunan Nabi Muhammad SAW itu adalah suatu kewajiban bagi umat Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana caranya agar kita tetap mencintai mereka ketika ada perselisihan di dalam pemahaman atau beda cara dakwah di antara keturunan Nabi Muhammad SAW? Antara keturunan Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya cara adalah kita tidak usah ikut campur masuk di dalam permasalahan Ahlul Bait. Dan kita tidak boleh berpihak kepada salah satu di antara mereka. Inilah cinta yang sempurna kepada Ahlul Bait, keturunan Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Nurul Absar, Abdul Wahab Asy'arani pernah mengatakan, "Wa mimma manallahu bihi alayya adamu du'ai ala syarifin idza zalamani fadlan an kauni ashkuhu min buyutil hukam wa idza takhasama syurafa'u ma'a ba'dihim ba'dha la antasiru li ahadin minhum dunal akhar bal atlubu sulha bainahum la ghair." Termasuk anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada aku adalah aku sangat cinta kepada anak turun Nabi Muhammad SAW. Jika ada anak turun Nabi Muhammad mendolimi aku tidak pernah mendoakan jelek kepada dia. Lebih-lebih aku laporkan kepada aparat setempat. Lebih-lebih aku laporkan kepada aparat setempat. Tidak pernah hal tersebut aku lakukan kepada anak turun Nabi Muhammad SAW. Bahkan jika ada cekcok, perselisihan pemahaman di antara keturunan Nabi Muhammad SAW, aku tidak ikut campur. Aku tidak akan membela salah satu di antara mereka. Yang aku harapkan saat itu adalah as-sulha, perdamaian. La ghair, bukan yang lainnya. Bukan tambah manas-manasi, bukan tambah ngadu domba antara keturunan Nabi Muhammad SAW. Inilah contoh cinta yang sempurna kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi, jika Anda bisa menilai, ini Habib benar, ini Habib salah, ini Habib benar, ini Habib salah, ini Habib pemarah, ini Habib yang sopan, ini Habib yang bisa dihormati, ini tidak bisa dihormati, maka cinta Anda perlu dipertanyakan. Cintai Ahlul Bait, bukan karena selera Anda. Cintai Ahlul Bait bukan karena sesuai dengan organisasi Anda. Akan tetapi cintai Ahlul Bait karena di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad SAW.